3 kali nggak datang, apakah bisa langsung diputuskan cerai? Untuk masalah aktenya, apakah langsung keluar atau bertahun-tahun? Oke, halo semua, kembali lagi di channel YouTube Zona Hukum, tempat semua orang belajar hukum dan menambah keahlian di bidang hukum. Bareng gue Tulus Pardosi. Kali ini di video ini gue akan menjawab salah satu pertanyaan dari Ibu atau Mbak Levina Vela Yunita yang menyampaikan permasalahan hukum di layanan konsultasi hukum gratis dan berbayar yang sedang dikembangkan oleh Zona Hukum. Beliau dari Banjarmasin berkaitan dengan kasus perceraian. Beliau menanya, 3 kali nggak datang, apakah bisa langsung diputuskan cerai? Saya asumsikan 3 kali dipanggil dalam persidangan perceraian dan tidak hadir begitu. Dan untuk masalah aktenya, apakah langsung keluar atau bertahun-tahun? Kurang lebih itu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Levina Vela Yunita. Nah, sebenarnya permasalahan ini mungkin tidak hanya dihadapi oleh Bu Levina, namun juga ada banyak pihak lain yang juga menghadapi. Maka saya akan jawab dengan tujuan mudah-mudahan bisa menjadi gambaran atau edukasi terhadap masyarakat secara luas. Nah, berkaitan dengan persidangan perceraian atau gugatan perceraian dan telah dipanggil 3 kali secara patut, ya, kita akan mengacu kepada pasal 125 HIR, yang dimana jikalau 3 kali telah dipanggil dan tidak hadir atau tidak menunjuk perwakilannya atau kuasanya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perstek. Yang dimana putusan perstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Nah, dan jika tergugat tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan per-Z atau perlawanan terhadap putusan perstek tadi, maka putusan dianggap sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT. Jadi kalau sudah tidak dipanggil 3 kali namun tidak hadir, maka hakim harusnya menjatuhkan putusan perstek. Nah, untuk akta perceraian, saya tidak mendapat informasi yang baik tentang apakah Mbak Ibu Levina Vela Yunita ini beragama Islam atau tidak. Maka saya akan jawab untuk 2 itu. Nah, untuk yang beragama Islam, setelah putusan perstek dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri nanti, panitranya wajib menyampaikan salinan putusan atau kutipan dari salinan putusan kepada masing-masing pihak, baik itu suami ataupun istri. Panitera juga wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pihak pencatatan pernikahan. Dalam hal ini kalau beragama Islam disampaikan ke KUA, yang dimana itu disampaikan maksimal 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dibacakan atau dikeluarkan. Dan atas salinan yang dikirimkan tadi, maka akan diterbitkan akta cerai yang kemudian diberikan pada masing-masing suami dan istri yang bercerai melalui panitra. Jadi kalau yang beragama Islam, relatively ibu hanya berurusan dengan panitra saja. Jadi silahkan dikomunikasikan apakah salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada pencatatan pernikahan setempat begitu, sehingga bisa di follow up akta perceraiannya begitu. Nah, ada sedikit perbedaan bagi yang bukan beragama Islam. Jadi salinan putusan tadi juga diberikan oleh panitera pengadilan negeri kepada pencatatan penduduk atau Dukcapil biasa kita kenal begitu kan, di lokasi setempat. Namun yang bersangkutan dalam hal ini juga ibu atau yang melakukan gugatan perceraian telah tadi diputus tadi ya, juga wajib melaporkan kepada pencatatan kependudukan terhadap putusan itu bahwa telah keluar putusan yang menyatakan perceraian. Nah, yang dimana itu maksimal 60 hari sejak keputusan tersebut telah dibacakan. Nah, berdasarkan laporan tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan tadi, barulah diterbitkan nanti akta perceraian. Nah, memang terkait dengan harinya, relatively itu sebenarnya terbit di antara 7 sampai 20 hari. Jadi silahkan dilakukan saja komunikasi lebih lengkap. Namun ini yang perlu diingat bahwa informasi yang saya sampaikan di sini adalah untuk tujuan edukasi. Jikalau ingin mendapatkan saran-saran, advice ataupun bahkan pendampingan yang lebih komprehensif ataupun lebih
masuk kepada kasus secara nyata, silakan menggunakan jasa layanan kami, konsultasi by Zona Hukum. Nah, ini hanya edukasi awal saja. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan yang telah masuk. Terima kasih atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan jikalau sedang menghadapi masalah ini segera dimudahkan dan diselesaikan masalahnya. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti hukum, karena kini Zona Hukum hadir dalam genggamanmu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.